anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita masuk ke pelajaran 2.1 untuk mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan juga tak langsung. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini agar kamu mampu merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Dan kamu dapat merubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Dan kamu mampu merubah teks wawancara menjadi teks berita atau narasi. Dan juga kamu merubah teks berita menjadi teks wawancara. Anak-anak, kosakata yang akan kita pelajari kali ini adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan orang lain atau kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang dan dalam penulisannya diberi tanda petik seperti ini. Berikutnya, kalimat tidak langsung. Kalimat yang melaporkan ucapan orang lain namun disampaikan dalam bentuk kalimat berita. Dan berikutnya, drastis, yaitu secara cepat, hebat, dan luar biasa. Dan berikutnya, kutipan, artinya petikan. Dan juga demonstran, artinya orang yang melakukan demonstrasi atau protes. Anak-anak, dalam mengolah hasil wawancara menjadi sebuah berita atau artikel yang menarik, penulis dapat menggunakan dua gaya penulisan, yaitu dengan mengutip jawaban narasumber secara langsung atau merubahnya menjadi narasi. Untuk mampu menulis dengan dua metode tersebut, seorang penulis harus mampu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung maupun sebaliknya. Anak-anak, penulisan hasil wawancara dengan mengutip jawaban narasumber secara langsung harus menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini juga sering disebut dengan kalimat kutipan. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat kutipan ini sama persis seperti yang diucapkan oleh narasumber. Anak-anak, kali ini kita akan belajar ciri-ciri penulisan kalimat kutipan atau kalimat langsung. Yang satu, penulisan kalimat kutipan atau kalimat langsung harus diapit oleh tanda baca petik 2 seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah tempat makan milik saya, kata Sina sambil menunjuk sebuah tempat makan. Berikutnya, sambil melihat ibunya, anak itu berkata, "Ibu, bolehkah aku makan permen hari ini?" Yang kedua, huruf pertama pada kalimat kutipan atau kalimat langsung menggunakan huruf besar. Contohnya seperti ini. Bangunan ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena menjadi saksi sejarah, menurut Profesor Setiawan. Dan berikutnya, mendekati Lebaran, para pemasok bingkisan kebanjiran rezeki. Salah satunya adalah Tracy, pemilik usaha yang mengatakan, tahun ini pemesanan bingkisan meningkat drastis dibandingkan tahun lalu. Namun, apabila dalam suatu kalimat terdapat dua atau lebih kalimat petikan, maka huruf pertama yang ditulis kapital cukup pada kalimat petikan yang pertama saja ya. Untuk kalimat petikan kedua, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil saja, kecuali jika kata pertamanya berupa nama atau sapaan. Seperti contoh berikut, "Ayo cepat," teriak Billy, "nanti kita terlambat." Hurufnya kecil saja ya. Dan berikutnya, "Ada di sini," teriak Ani dari loteng. "Ma Ija sudah ketemu." Ketiga, untuk memisahkan kalimat kutipan dengan kalimat pengiring digunakan tanda baca koma seperti ini. Contohnya kalimat kutipan, kalimat pengiring, kalimat kutipan. Seperti ini. "Kemarin kakak pergi ke pantai," Desi bercerita. "Dia tampak sangat bahagia." Dan berikutnya kalimat kutipan, kalimat pengiring. "Saya sudah serahkan semua berkas kepada yang berwajib. Pengakuan raja selaku pengacara yang terkait." Berikutnya kalimat pengiring, kalimat kutipan. Seperti, "Ibu guru selalu mengingatkan kami, jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum makan." Yang keempat, dalam percakapan yang melibatkan dua orang atau lebih, di bagian depan kalimat kutipan diberi tanda titik 2 seperti ini, yang berfungsi untuk memisahkan antara pihak yang mengutarakan dengan kalimat yang diutarakan. Seperti Iwan bertanya, "Halo, nama saya Iwan. Nama kamu siapa?" Dimas menjawab, "Nama saya Dimas." Iwan bertanya,
Sudah berapa lama tinggal di Jakarta? Sudah 10 tahun. Kalau kamu, tanya Dimas kepada Iwan. Iwan menjawab, saya baru datang 1 bulan yang lalu. Senang berkenalan denganmu, kata Dimas. Yang kelima, kalimat kutipan dibaca dengan penekanan intonasi lebih tinggi pada bagian kalimat kutipan. Contohnya seperti, si Bima bertanya kepada teman-temannya, hai kawan-kawan, apakah kalian melihat tempat minum saya? Sebaliknya, apabila penulis mengubah kalimat kutipan atau kalimat yang diucapkan oleh narasumber menjadi sebuah narasi, maka penulis perlu merubah kalimat langsung atau kalimat kutipan tersebut menjadi kalimat tidak langsung. Anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengutarakan kembali pernyataan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya, namun tidak mengurangi inti dari perkataan tersebut. Anak-anak, berikut adalah ciri-ciri kalimat tidak langsung, yaitu terdapat perubahan kata ganti orang pada kalimat yang dikutip, yaitu kata ganti orang pertama seperti saya, aku, kami, diganti menjadi kata ganti orang ketiga. Saya dapat diganti menjadi dia atau nama orang ketiga. Contohnya, kalimat langsung, Diam berkata, saya menyukai gado-gado. Kalimat tidak langsungnya, Dian mengaku jika dia menyukai gado-gado. Berikutnya, aku menjadi dia atau nama orang ketiga. Contohnya, kalimat langsung seperti ini. Ayah, aku ingin jadi dokter. Angga berucap di depan ayahnya. Sedangkan kalimat tidak langsungnya, di depan ayahnya, Angga berucap ingin menjadi dokter. Dan kami bisa diubah menjadi mereka atau nama orang ketiga. Contohnya kalimat langsung seperti ini. Kami ingin harga beras diturunkan, teriak para demonstran. Kalimat tidak langsungnya, para demonstran berteriak menuntut harga beras diturunkan. Berikutnya yang akan kita pelajari, kata ganti orang kedua diganti menjadi kata ganti orang pertama. Seperti kamu menjadi saya. Kalimat langsungnya seperti ini. Ayah akan belikan kamu hadiah kalau besok lulus ujian, kata ayah kepadaku. Berikutnya kalimat tidak langsung, ayah berkata jika ia akan membelikan saya hadiah kalau besok lulus ujian. Berikutnya, kata ganti orang kedua jamak yaitu kita atau kalian diganti menjadi kami atau mereka. Tergantung pada isi kalimatnya juga. Seperti kalian bisa diubah menjadi kami. Contohnya, kalimat langsungnya seperti ini. Selamat atas kelahiran anak pertama kalian, ucap Paman Zaki kemarin. Dan berikutnya kalimat tidak langsungnya seperti ini. Paman Zaki mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertama kami kemarin. Berikutnya kita bisa diubah menjadi kami. Contohnya kalimat langsungnya seperti ini. Kak Tina menghampiriku sambil berkata, tenang saja, kita pasti menang. Dan berikutnya kalimat tidak langsungnya seperti ini. Kak Tina lah yang meyakinkanku jika kami pasti menang. Kalimat tidak langsung menggunakan kata penghubung seperti bahwa, sebab, supaya, agar, tentang, dan lain sebagainya. Contohnya, Tony hanya diam saja sebab dia merasa bersalah. Atau Tantri menyuruh kita supaya membawa makanan. Atau Bibi menasehati Ani agar ia tidak nakal lagi. Dan juga ibu menjelaskan tentang penyebab perkelahian tersebut. Berikutnya kalimat tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Dan juga kalimat tidak langsung ditulis berupa kalimat berita. Contohnya yang benar seperti ini. Jamal pernah mendengar sendiri bahwa Didi akan menghajarnya. Yang salah seperti ini. Jamal pernah mendengar sendiri bahwa Didi akan menghajarnya. Berikutnya kalimat tidak langsung dibaca dengan intonasi datar dan menurun pada bagian akhir kalimat. Dan kini kita telah mengerti perbedaan kalimat langsung dan kalimat tak langsung, serta mampu merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung maupun sebaliknya. Mari kini kita terapkan dalam mengubah teks wawancara menjadi teks berita atau narasi. Bacalah kembali teks wawancara di bawah yang kita buat sebelumnya. Anak muda berprestasi dari Solo yang menjelma menjadi konglomerat.
Siapakah yang tidak mengenal Didi Mansuri, seorang pengusaha properti asal kota Solo yang kini sukses menjadi konglomerat muda. Kesuksesan Didi berawal dari kesedihan yang mendalam ketika orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat ia berumur 17 tahun, yang membuat Didi hidup sebatang kara di kota Solo. Namun, karena kepandaian dan semangatnya yang pantang menyerah, kini namanya tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia di bawah umur 30 tahun. Bagaimana awal perjalanan karir Anda sebagai pengusaha properti? Ketika saya berumur 17 tahun, kedua orang tua saya meninggal karena kecelakaan. Saya baru saja lulus SMA pada waktu itu. Kejadian ini mengharuskan saya hidup sebatang kara di kota Solo. Bermodalkan uang tabungan mendiang ayah, saya akhirnya kuliah di jurusan arsitektur. Saya memang mempunyai talenta menggambar dari kecil dan sangat suka membangun rumah-rumahan dengan mainan bongkar pasang. Setelah lulus kuliah, hampir setahun saya menganggur karena tidak dapat pekerjaan dan uang tabungan hampir tidak ada lagi. Disitulah titik terendah hidup saya yang hampir membuat saya putus asa. Ketika sudah tidak ada jalan lain, akhirnya saya menjual rumah orang tua saya yang cukup besar dan saya mendapat uang yang sangat banyak saat itu. Saya mulai berpikir dan merancang rencana agar uang tersebut tidak habis percuma. Saya kemudian mulai mencari rumah yang dilelang oleh bank yang harganya jauh di bawah pasaran. Kemudian saya perbaiki dan rancang ulang rumah tersebut. Kemudian saya jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Saya lakukan ini terus-menerus hingga saya mempunyai cukup modal untuk membeli lahan besar dan membangun komplek perumahan. Berapakah jumlah komplek perumahan yang Anda miliki saat ini dan di mana saja letaknya? Kini, saya telah memiliki hampir 30 komplek perumahan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Apakah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada anak muda masa kini? Apapun kesulitan yang terjadi di hidupmu, jangan pernah berputus asa. Selalu ada jalan bagi yang ingin berusaha. Anak-anak, kini mari kita mengubah teks wawancara di atas menjadi teks berita atau teks narasi dengan mengubah pertanyaan dan jawaban dalam wawancara yang menggunakan kalimat langsung menjadi kalimat berita atau narasi di mana menggunakan kalimat tidak langsung. Judul dan paragraf pembuka dapat tetap digunakan dan tidak perlu diubah. Seperti contoh yang seperti ini, anak muda berprestasi dari Solo yang menjelma menjadi konglomerat. Siapakah yang tidak mengenal Didi Mansuri, seorang pengusaha properti asal kota Solo yang kini sukses menjadi konglomerat muda. Kesuksesan Didi berawal dari kesedihan yang mendalam ketika orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat ia berumur 17 tahun yang membuat Didi hidup sebatang kara di kota Solo. Namun, karena kepandaian dan semangatnya yang pantang menyerah, kini namanya tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia di bawah umur 30 tahun. Anak-anak, kini kita akan menuangkan pertanyaan dan jawaban dari pewawancara dan narasumber ke dalam bentuk kalimat berita atau narasi. Ini dia, bagaimana awal perjalanan karir Anda sebagai pengusaha properti. Ketika saya berumur 17 tahun, kedua orang tua saya meninggal karena kecelakaan. Saya baru saja lulus SMA pada waktu itu. Kejadian ini mengharuskan saya hidup sebatang kara di Solo. Bermodalkan uang tabungan mendiang ayah, saya akhirnya kuliah di jurusan arsitektur. Saya memang mempunyai talenta menggambar dari kecil dan sangat suka membangun rumah-rumahan dengan mainan bongkar pasang. Setelah lulus kuliah, hampir setahun saya menganggur karena tidak mendapat pekerjaan dan uang tabungan hampir tidak ada lagi. Disitulah titik terendah hidup saya yang hampir membuat saya putus asa. Ketika sudah tidak ada jalan lain, akhirnya saya menjual rumah orang tua saya yang cukup besar dan saya mendapat uang yang sangat banyak saat itu. Saya mulai berpikir dan merancang rencana agar uang tersebut tidak habis percuma.
rumah. Saya kemudian mulai mencari rumah yang dilelang oleh bank yang harganya jauh di bawah pasaran. Kemudian saya perbaiki dan rancang ulang rumah tersebut. Kemudian saya jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Saya lakukan ini terus-menerus hingga saya mempunyai cukup modal untuk membeli lahan besar dan membangun komplek perumahan. Ini bisa diubah menjadi seperti ini ya anak-anak. Awal perjalanan karir Didi sebagai pengusaha properti dimulai ketika orang tuanya meninggal karena kecelakaan pada saat ia berumur 17 tahun. Didi, yang baru saja lulus SMA pada waktu itu, harus hidup sebatang kara di kota Solo. Bermodalkan uang tabungan mendiang ayahnya, akhirnya Didi dapat meneruskan pendidikan dengan kuliah di jurusan arsitektur. Sejak kecil, Didi memang mempunyai talenta menggambar dan sangat suka membangun rumah-rumahan dengan mainan bongkar pasang. Setelah lulus kuliah, hampir setahun Didi menganggur karena tidak mendapat pekerjaan dan uang tabungannya hampir habis. Disitulah Didi merasakan titik terendah dalam hidupnya dan hampir membuatnya putus asa. Ketika sudah tidak ada jalan lain, akhirnya ia menjual rumah orang tuanya yang cukup besar dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Lalu kemudian mulai mencari rumah yang dilelang oleh bank dan harganya jauh di bawah pasaran. Kemudian ia perbaiki dan rancang ulang dan rumah tersebut kemudian ia jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Didi lakukan ini terus-menerus hingga ia mempunyai cukup modal untuk membeli lahan yang besar untuk membangun komplek perumahan. Berapakah jumlah komplek perumahan yang Anda miliki saat ini dan di mana saja letaknya? Jawab Didi, kini saya telah memiliki hampir 30 komplek perumahan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Ini bisa diubah menjadi, hebatnya Didi saat ini sudah memiliki hampir 30 komplek perumahan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Apakah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada anak muda masa kini? Apapun kesulitan yang terjadi di hidupmu, jangan pernah berputus asa. Selalu ada jalan bagi yang ingin berusaha. Jawab Didi. Dapat diubah menjadi, sebagai pengusaha muda yang sukses, Didi berpesan kepada anak muda saat ini agar apapun kesulitan yang terjadi dalam hidup tidak membuat mereka berputus asa, karena selalu ada jalan bagi yang ingin berusaha. Anak-anak, kini kita satukan semua narasi menjadi satu artikel baru ya, dengan topik atau tema yang namun dengan gaya penulisan yang berbeda dari teks wawancara. Anak muda berprestasi dari Solo yang menjelma menjadi konglomerat. Siapakah yang tidak mengenal Didi Mansuri, seorang pengusaha properti asal kota Solo yang kini sukses menjadi konglomerat muda. Kesuksesan Didi berawal dari kesedihan yang mendalam ketika orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat ia berumur 17 tahun yang membuat Didi hidup sebatang kara di kota Solo. Namun karena kepandaian dan semangatnya yang pantang menyerah, kini namanya tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia di bawah umur 30 tahun. Awal perjalanan karir Didi sebagai pengusaha properti dimulai ketika orang tuanya meninggal karena kecelakaan pada saat ia berumur 17 tahun. Didi yang baru saja lulus SMA pada waktu itu harus hidup sebatang kara di kota Solo. Bermodalkan uang tabungan mendiang ayahnya, akhirnya Didi dapat meneruskan pendidikan dengan kuliah di jurusan arsitektur. Sejak kecil, Didi memang mempunyai talenta menggambar dan sangat suka membangun rumah-rumahan dengan mainan bongkar pasang. Setelah lulus kuliah, hampir setahun Didi menganggur karena tidak dapat pekerjaan dan uang tabungannya hampir habis. Disitulah Didi merasakan titik terendah dalam hidupnya dan hampir membuatnya putus asa. Ketika sudah tidak ada jalan lain, akhirnya ia menjual rumah orang tuanya yang cukup besar dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Lalu ia mulai berpikir dan merancang rencana agar uang tersebut tidak habis percuma.
Didi kemudian mulai mencari rumah yang dilelang oleh bank dan harganya jauh di bawah pasaran. Kemudian ia perbaiki dan rancang ulang. Rumah tersebut kemudian ia jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Didi lakukan ini terus-menerus hingga ia mempunyai cukup modal untuk membeli lahan yang besar untuk membangun komplek perumahan. Hebatnya, Didi saat ini sudah memiliki hampir 30 komplek perumahan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sebagai pengusaha muda yang sukses, Didi berpesan kepada anak muda saat ini agar apapun kesulitan yang terjadi dalam hidup tidak membuat mereka berputus asa karena selalu ada jalan bagi yang ingin berusaha. Anak-anak, pelajaran 2.1 sudah selesai. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Ayo semangat!